Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Sinpo TV dan tentunya jamaah ibu-ibu yang pada pagi hari ini sudah hadir. Terima kasih. Di ngobrol perkara ilmu kali ini tentunya masih bersama saya Andi Rezaldi dan Ustadz Haris. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut untuk membahas topik pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat hadir di masjid ini pada pagi hari yang cerah ini. Dan tentunya kita juga tak lupa memanjatkan salam dan juga sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu, Pak Ustadz apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Mas Andi? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Pak Ustadz, di tema ngopi pada pagi hari ini, di edisi kali ini saya sebenarnya agak bingung Pak Ustadz dengan temanya. Jangan jadi yang kelima. Ini maksudnya apa nih Pak Ustadz? Silakan langsung dijelaskan aja deh Pak Ustadz. Baik Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, Mas Andi dan semuanya, semoga kita selalu sehat afiat dan enggak lupa untuk bahagia. Insya Allah. Tema pagi ini jangan jadi yang kelima. Kedua aja nggak mau lah, ini kelima Mas Andi. Ini arahnya kemana sih pembicaraan ini? Lah iya, kadang sering kita dengar ada gosip rumah tangga si fulan itu berantakan gara-gara kehadiran orang ketiga. Lah ini jadi kedua, nggak mau, jadi ketiga merusak, apalagi kelima. Tapi maksudnya apa sih ini? Nah, gitu loh ya. Ini terinspirasi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Jadilah aliman pertama, muta'alliman kedua, mustami'an ketiga, muhibban keempat, tapi wala takun khomisan, jadi jangan jadi yang kelima. Fatahlik, maka orang kelima ini ngerusak. Kalau kata ibu-ibu tadi kedua aja ngerusak, apalagi ketiga. Lah ini malah kelima.
Jangan dibayangin berarti orang bininya 4, kelima. Bukan, oh ibu-ibu sih seudon aja ngelihat orang ganteng mana. Sabda Rasulullah pertama, kun aliman. Kalau memang bisa, ini warga kelas 1. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dalam Islam tidak ada dikotomi, Mas Andi. Enggak ada dikotomi ini ilmu agama, itu enggak. Semua ilmu sama. Semua ilmu ada manfaatnya di bidangnya masing-masing. Sesuatu kalau udah sesuatu yang dipegang bukan orang yang punya ilmu, alamat rusak. Saya memang kalau disuruh ceramah oke, tapi kalau suruh megang kamera, nah iya, bukan ahlinya. Maka sesuatu kalau dipegang bukan ahlinya, fantadiri sa'ah, tunggu bentar lagi bahkan makin hancur. Maka setiap ilmu ada manfaatnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan Islam sangat menghendaki umatnya menjadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maka selama masih ada kesempatan, nggak ada istilah berhenti untuk belajar, dan belajar. Mas Andi sebagai seorang host tentunya akan mendalami ilmu itu terus, karena inilah yang menentukan kualitas kita. Aliman, cuman jadi orang aliman itu kan nggak semudah mantra langsung bim salah bim jadi alim, bim salah bim jadi pinter, kan enggak, prosesnya panjang. Mulai dari anak kita umur 5 tahun, PAUD berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, selesai PAUD TK, selesai TK SD SMP SMA kuliah, konon biayanya sekarang tambah mahal ya. Jadi orang alim biayanya mahal, butuh waktu lama, proses perjuangan yang enggak mudah. Tapi itu warga kelas 1, aliman. Lah kalau jadi aliman enggak bisa, jadilah warga yang kelas 2. Ibarat apa itu yang asuransi kesehatan, kalau bisa yang kelas 1, kalau enggak bisa kelas 2. Kelas 2 itu siapa? Muta'alliman. Muta'alliman itu orang yang masih proses belajar. Tapi muta'aliman itu orang yang belajar tapi bawa alat belajar. Kayak ibu-ibu yang bawa pulpen, nyatet. Itu namanya muta'aliman. Anak-anak kita mungkin, adik-adik kita yang di sekolah itu muta'aliman. Dia berangkat dari rumah bawa buku, bawa alat tulis untuk mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu namanya muta'aliman. Itu warga kelas 2. Kalau itu enggak bisa, au mustami'an, jadilah pendengar. Nah ini nasib majelis taklim di perkotaan, ini kelasnya yang kelas 3. Mustami'an, kalau bahasa orang sono katanya jiping, ngaji kuping. Cuman jiping ini kelemahannya wes. Pokoknya selesai ngaji bubaran, ya bubar. Kalau nyampe rumah ditanya sama suaminya, Bu, di Al-Muhajirin ngaji apa? Tahu tuh, ada risol, ada bolu, ada pisang kecil lagi. Itu mustami'an. Kalau mustami'an itu orang yang ngaji, belajar tapi dalam satu majelis. Gini nih, di kelas. Kalau ibarat orang kuliah di kelas, dosennya langsung tatap muka. Itu mustami'an. Kalau mustami'an nggak bisa, muhibban, pecinta. Aslinya seneng ia ngaji, aslinya seneng ia kuliah, tapi apa daya. Kalau kuliah apalagi terbentur dana yang enggak murah. Ngaji pengen hadir, cuman apa daya, asem sama urat nyatu. Asem sama urat jadi satu. Jadinya asem urat, pengen berangkat, tapi apa daya, asem uratnya datang, ya wes nggak bisa berangkat. Tapi ya seneng hadir, itu seneng, cuman apa daya nggak bisa. Atau mungkin repot. Apalagi yang mohon maaf, kan ibu-ibu kalau udah usia 40-50 punya kerjaan baru Bu ya, jadi MC. Bukan Mas Andi doang yang jadi MC mah, ibu-ibu juga jadi MC, alias momong cucu. Nah iya, kalau cucu Uma Atu bisa dibawa ke majelis taklim, lah kok cucunya 8? Kayak angon. Tapi wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima ini apa? Pinter enggak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng enggak. Lah yang kelima ini apa? Pokoknya jangan sampai jadi yang kelima. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Andi dilanjut. Baik Pak Ustadz, makasih banyak. Ini akhirnya saya sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz. Jadi saya nggak seperti yang ibu-ibu khawatirkan nih.
ketiga, kedua aja udah cukup bahaya, apalagi yang kelima gitu. Tapi udah dijelaskan sama Pak Ustadz, semoga ibu-ibu memahami dan juga pemirsa Sinpo TV di rumah semoga sudah memahami maksud dari tema kita pada hari ini. Tapi kita akan membahas lebih mendalam lagi nanti usai jeda berikut ini, tetap di Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Ngobrol Perkara Ilmu bersama saya Andi Rezali dan tentunya bersama Ustadz Haris. Ngopi yuk. Nah pemirsa, di segmen kedua ini kita akan membahas lebih mendalam lagi terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu jangan jadi yang kelima. Tapi kita mau menanyakan nih, apakah ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, apakah semua cabang ilmu wajib kita pelajari? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kesia, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau ada seseorang yang berilmu tapi suka melakukan maksiat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada yang nanya nih, apakah semua ilmu di seluruh cabang ilmu wajib dipelajari? Udah kayak olahraga aja nih Bu nanyanya, cabang ya, cabang ilmu ini apakah wajib kita pelajari? Lalu kemudian soal orang yang berilmu tapi ini rajin bermaksiat juga Pak Ustadz. Gimana itu? Nah gimana tuh? Tolong jelasin Pak Ustadz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, apakah semua ilmu itu wajib dipelajari? Baik jemaah, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu ada itu pada dasarnya memang iya, tetapi ada skala prioritas Mas Andi. Yang paling diprioritaskan itu kalau dalam kitab Ta'lim namanya ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu yang kita manfaatkan atau yang kita pakai sehari-hari, kepake terus. Lah kita sebagai seorang muslim dalam ibadah yang kepake terus tentu bersuci, wudu dan segala rangkaiannya, sholat dengan segala rangkaiannya, ini namanya ilmul hal. Kalau puasa yang Ramadan yang wajib cuma Ramadan sebulan dalam setahun, yang sunnah ada Senin Kemis dan lain-lain. Yang ilmul hal itu adalah yang kita pakai sehari-hari, itu sebagai seorang muslim. Kalau sebagai seorang profesional, tentu di profesinya itu yang dimaksud dengan ilmul hal. Mas Andi sebagai seorang host, ya tentu ilmu halnya yang terus dipelajari adalah ilmu jadi host yang profesional yang makin berkualitas bagaimana. Itu namanya ilmu hal. Ibu-ibu yang rata-rata jadi polda, ngerti polda Mas Andi? Polisi dapur. Polisi dapur. Maka bagaimana caranya biar dapurnya itu menghasilkan masakan yang wow. Itu lah, ibu-ibu nggak perlu mempelajari cara bongkar mesin, nggak perlu ya, kecuali memang sambil nyambi punya bengkel ya monggo. Itu namanya ilmul hal, itu ilmu yang diprioritaskan. Setelah itu semuanya beres, lah ada ilmu prioritas cabang kedua yang kadangkala kepake buat kita. Ini kalau ibu-ibu kan kadang pokoknya asal tugasnya masak aja. Kalau laki-laki itu harus punya ilmu segalanya. Mesin cuci rusak, dituntut untuk bisa, walaupun cuma bisa bongkar nggak bisa masang. Lah laki mah pokoknya kadang tuntutannya ada listrik konslet. Gimana nih sih Pak listrik konslet? Ya emang lakinya teknisi, dia bisa jadi. Artinya ada ilmu yang diprioritaskan, ada yang prioritas kedua, prioritas ketiga dan seterusnya. Kalau memang kita mampu, ya semuanya. Tapi kan keterbatasan ini kan sangat terbatas ini. Apalagi usia kita asal udah 40, 50 ke atas, ibarat handphone ini kan daya tampung memori kan makin berkurang. Kalau masuk yang baru, kalau yang lama nggak dihapus, sama kita asal usia udah segitu, yang ngehang mulu.
kacamata habis dipakai ini dikeatasin gini, lupa. Cucu diomelin. Jadi pada dasarnya iya, ilmu wajib dipelajari, cuma ada yang skala prioritas. Kemudian yang kedua, ada orang pinter tapi malah ahli maksiat. Gimana itu? Ya, iya pinter, cuman kadang malah iya. Orang yang kesandung hukum, masalah hukum biasanya ya orang yang ngerti hukum. Orang yang bisa main-main dengan masalah begitu biasanya orang yang tahu malah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Orang yang bertambah ilmu pengetahuannya tetapi tidak bertambah kesolehannya, kebaikannya. Soleh itu baik dengan sesama manusia begini dan baik dengan Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya al-qaim fi huquqillahi wa huquqil ibad. Orang yang baik dengan sesama kita, dia baik kepada Allah, itu namanya soleh. Orang yang tambah ilmunya tapi kok enggak tambah soleh, maka tidak bertambah untuk orang itu kecuali makin jauh dari Allah. Artinya makin jauh dari rahmatnya Allah. Orang sregep, Indonesianya sregep itu apa ya? Rajin, iya. Orang ngajinya rajin, bukan tambah soleh malah tambah nyombongnya. Kuat dong, jadwal ngajinya full. Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu, Minggu libur bentaran doang. Makin ngaji malah makin sombongnya. Wah, berarti makin jauh dari rahmat Allah. Allah lebih suka dengan orang yang, mohon maaf, ilmunya enggak seberapa tapi tawaduknya ada, daripada orang yang ilmunya ada tapi sombong. Nah, maka orang yang seperti ini makin jauh dari rahmat Allah. Orang makin pinter, makin hafal Quran, makin hafal hadis, tapi pelitnya naudzubillah 17 demit. Emang ada ya? Pelit 17 demit itu ada. Pelitnya naudzubillah. Orang disuruh sedekah, giliran dia sendiri belas. Asal ada yang datang, oh kan dulu saya sudah. Dulu. Nah, orang yang ahli ilmu tapi kok maksiat, ini makin menambah jarak atau makin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, idealnya semakin kita tambah ilmu pengetahuan kita, kesolehan kita ya nambah. Kalau mungkin dulu kita agak songong, kalau bahasanya begitu kita ngaji berubah jadi tawadhu, berubah menjadi berakhlak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya tadi, sudah menjelaskan sekali ya. Artinya memang kalau mencari ilmu ya boleh-boleh saja, tapi lihat lagi skala prioritasnya. Lalu kemudian kalau sudah berilmu ini harus juga soleh juga, soleha juga gitu. Nah, ini pembahasan nanti akan kita lebih mendalam lagi membahas terkait dengan tema pada hari ini. Namun usai jeda tetap di ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih di ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Ya, kita sudah berada di penghujung acara, artinya sudah penjelasan dari Pak Ustadz ini dari segmen pertama sampai dengan segmen pada terakhir nih di penghujung acara ini, artinya sudah padat sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu sudah memahami, tapi kurang lengkap Pak Ustadz. Lebih lengkap lagi kalau Pak Ustadz memberikan kesimpulannya. Silakan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa Islam ini, agama yang kita anut ini adalah agama yang sangat konsen dalam ilmu pengetahuan. Terbukti dengan ayat yang pertama kali diturunkan, 5 ayat dalam surah Al-Alaq mengulang 2 kali lafadz Iqra, artinya bacalah.
Allah sebelum perintahkan umatnya untuk sholat, zakat, puasa, haji, kurban dan lain-lain, yang pertama kali diperintahkan adalah membaca. Cuma sayang, 1000 kali sayang, banyak survei lembaga pendidikan yang menyatakan umat Islam Indonesia ini termasuk umat yang rendah dalam minat untuk membaca. Nah, membaca itu merupakan salah satu pintu gerbang untuk masuk ke ilmu pengetahuan itu. Padahal tadi di segmen awal sudah saya sampaikan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadilah orang yang berilmu. Kalau nggak bisa penuntut ilmu, kalau nggak bisa pendengar ilmu, kalau nggak bisa pecinta ilmu, tapi jangan sampai jadi yang kelima. Ini menunjukkan betapa Islam ini sangat peduli dengan umatnya supaya menjadi umat yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dan juga dalam Quran Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang iman, pertama iman. Kemudian walladzina utul ilma, orang-orang yang terus menambah khazanah ilmu pengetahuannya. Maka nggak ada istilah ngaji itu berhenti sebelum nama kita disiarin. Innalillahi, itu baru berhenti. Ini jangan kok, Bu nggak ngaji, enggak, yang kemarin aja belum saya amalin. Wah, wes repot. Wong kita ngaji aja kadang ya tadi wes. Saya pernah membaca dalam satu buku psikologi pendidikan, usia kita ini terbagi menjadi beberapa fase. Ada usia emas, ini dalam hal pendidikan. Ini usia emas, ini usia yang mungkin dari 0 sampai sekitar 17-18 tahun. Ini usia terbaik untuk belajar. Maka rata-rata ibu, yang ibu baca ketika sholat adalah hafalan di usia itu. Bener gak? Nah, iya. Yang ibu baca loh ketika sholat, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum adalah hafalan di usia 0 sampai belasan tahun sampai 20-an mungkin. Itu usia emas. Maka usia seperti itu usia terbaik untuk belajar. Ibu ada yang masih 16 tahun ya? Oh 16 ya, alhamdulillah. Masih 16 Mas Andi, masih unyu-unyu. Fase kedua ada usia, sebutnya usia perak. Ini daya tampungnya udah mulai berkurang, 20 sampai sekitar 35-40. Kalau Mas Andi baru 21 ya? Alhamdulillah 24. Oh 24. Dari kurang-kurang ini usia perak. Daya tampung otak udah mulai berkurang, Bu. Seliter yang masuk paling yang ketampung hanya sekian on saja. Sekilo yang datang paling yang masuk hanya sekian, nggak bisa langsung full. Apalagi yang usia 40, 40, udah usia keranjang. Keranjang, Bu, keranjang. Keranjang itu kalau buat ngambil air dicemplungin ke empang kayaknya penuh, begitu diangkat kosong. Persis kayak emak-emak ngaji. Gurunya 1 jam jelasin pelajaran, begitu pulang ditanyain ngaji apa mak? Embuh, WC wes bablas. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Andi. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ini tadi cukup menjelaskan sekali, kesimpulannya padat banget. Artinya memang kalau dalam Islam, kalau saya boleh menyimpulkan lagi Pak Ustadz dari penjelasan Pak Ustadz tadi, dalam Islam itu memang kita dituntut untuk terus berilmu, terus belajar. Kalau tadi Pak Ustadz bilang di surat Al-Falaq ada Al-Alaq, ada tulisan Iqra, itu artinya bacalah. Artinya memang kita umat Islam dituntut untuk terus belajar sampai meninggal nanti Pak Ustadz. Artinya memang dalam berilmu itu umat Islam sangat penting banget. Nah pemirsa sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Artinya program ngopi kali ini akan saya tutup. Tentunya kita akan kembali lagi di program ngopi berikutnya. Dan tetap saksikan program ngopi setiap pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Andi Rezali mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubaraka wa waladan salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.